udah gak peduli lagi ya. Kalau keluarga kamu tahu tentang hubungan kita, aku udah gak peduli. Dara. Kamu tuh gak usah halangin aku deh. Dara, ini Dara saya, ya. Tenangin diri kamu. Kamu nggak boleh emosi kayak gini ya. Ya, tenang, tenang. Oke, semua baik-baik aja. Ternyata memang benar. Kamiko punya selingkuhan. Kalau nggak salah denger, namanya Dara. Tapi, apa perempuan itu sama dengan yang dilihat Alia saat dia pergoki Miko selingkuh? Dan yang ditemui Alia di taman? Alia! Alia! Ah! Alia! Cakra, gua suaminya Alia. Dia tanggung jawab gua. Lu bukan siapa-siapa. Jadi lu jangan ikut campur. Lu gak punya hak apa-apa. Siapapun lu, gua gak peduli. Karena fokus gua sekarang buat jagain Alia. Dan sejak Alia nikah sama lu, hidupnya Alia itu selalu dalam bahaya. Lo mikir dong, Devan. Banyak banget hal buruk yang menimpa Alia sekarang. Yang belum pernah terjadi dalam hidupnya dia. Lo harus sadar diri, tau gak? Apapun yang terjadi sama Alia sekarang, sumber masalahnya itu lo. Al, tuh kening kamu kenapa? Ini nggak apa-apa, tadi cuman sempat jatuh aja di jalan. Tapi nggak kenapa-napa, aku udah ke dokter kok sama Devan. Alia, lain kali kamu hati-hati ya. Papa perhatiin belakangan ini, kamu sering terjatuh dan kecelakaan di luar. Oh ya udah, Devan, Alia, ayo gabung. Kita makan malam bersama. Kita langsung istirahat aja. Udah capek banget soalnya. Ayo, sayang. Semoga aja acara besok bisa jadi kesempatan untuk memperbaiki hubunganku dengan Devan. Jadi hilang selera makanku lihat Alia bisa selamat kayak gitu. Wah, Mama mau ke kamar dulu ya. Alia. Ya, kamu langsung duduk aja. Hah? Duduk. Perkenalan sih? Aku mau obatin kamu. Ih, nggak usah, ntar aja lah. Mau marah 2-3 hari juga hilang. Jangan protes, ya. Aku akan obatin kamu. Udah, kamu tenang aja, relax aja, ya. Hah, udah, oke. Pelan-pelan ya, kalau sakit kasih tahu. Belum nyampe. Ya aman tapi... Ya, makanya, kamu udah reaksi duluan. Aku menanti kedatanganmu mengisi sepiku. Itu baru jangan terlalu ditekan. Ya maaf, sih kan pelan-pelan.
Ada nyamuk barusan? Bengong. Udah belum? Udah. Alia, aku janji sama kamu. Ini yang terakhir kalinya. Setelah ini, aku nggak akan ngebiarin apapun lagi terjadi sama kamu. Oke? Aku akan jagain kamu sekuat tenaga. Tapi kan kamu udah ngelakuin itu selama ini. Barusan aja kamu tuh kan habis nolong aku. Iya. Tapi aku akan berusaha lebih baik lagi. Iya tuh. Ya udah aku tuh capek pisan, sakit-sakit badan aku mau rebahannya. Ya, mau aku bantu nggak? Gak usah. Pelan-pelan. Naon sih adik kamu? Aku mau cuma ngelamar doang sama pegel-pegel. Gak usah diperlakuin kayak nenek-nenek gitu kan, pegang-pegang. Pegel ya? Pegel. Iya pegel. Di mana? Ini Di mana bahu? Ini udah aku pijitin ya. Aduh. Apa? Kenapa? Getek, tau nggak getek teh geli. Apa tuh? Geli. Udah nggak usah ngapain sih. Ini mah harus rebahan doang, nggak perlu dipijit-pijit. Yaudah. Kalau gitu kaki kamu aja ya. Enggak. Udah nggak apa-apa. Nggak usah deh. Percaya sama aku biar kamu enak pernah denger refleksi nggak? Nih aku jalanin ya. Bisa emang kamu teh? Nggak mau. Bisa. Kamu relax aja ya. Duduk aja. Kalau mau baringan nggak apa-apa. Wow, Devan, geli, aduh getek. Udah. Oh, enak kan? Sumpah geli banget ya. Enggak geli. Dibandingkan pegel-pegelnya nggak hilang, tapi malah kegelian gini nggak usah. Ya udah maaf, aku kan cuma mau bantu aja. Ya iya, tapi ngebantunya teh nggak ngebantu, malah getek, kegelian tau nggak? Gini Wela, kalau emang mau bantu, ambilin es batu, mau kompres ini memarnya. Oke, es batu ya. Aku ambilin es ya. Kamu baringan aja ya, relax aja ya. Tita tadi maunya gitu. Iya. Kamu yang ngide mijit. Bener geng? Enggak, udah stand es batu Oke, aku ambilin ya. Ini rempong, jadi lelaki teh. Kamiko. Kenapa? Pasti Kamiko kan yang nyuruh orang untuk nyulik Alia. Nyulik Alia? Jangan pura-pura nggak tahu deh. Tadi Alia diculik, tapi untungnya dia berhasil selamat. Karena gimana mau camping kalau salah satu anggota keluarga kita ada yang menghilang? Pasti ini maksudnya Mama. Mama yang udah nyuruh orang buat nyulik Alia. Aku nggak tahu. Kamu jangan salah nuduh ya. Kakak nggak usah nyangkal. Aku tahu pasti Kamiko dalangnya kan. Apaan sih, Van? Aku aja tahu Alia diculik dari kamu sekarang. Suami istri sama aja ya. Sukanya nuduh-nuduh. Kalau mau nuduh orang, kasih buktinya. Aku memang belum ada bukti saat ini. Tapi kalau nggak ada bukti, bukan berarti bahwa Kamiko bisa seenaknya nyelakain Alia. Ya tapi emang bukan aku pelakunya, aku nggak tahu. Aku kan udah pernah kasih peringatan ke kakak ya. Jangan pernah gangguin Alia lagi. Tapi kakak kenapa sih nekat banget mau nyelakain Alia terus? Maunya kakak apa sih? Hah? Kakak nggak suka sama aku? Kalau emang nggak suka, langsung ngadepin aku. Nggak usah jadi pengecut. Aku emang nggak tahu, Van. Ya, kamu sama Alia sama aja. Suka yang nuduh-nuduh. Kalau emang mau nuduh aku, kasih buktinya. Dan kalau kamu nih ya, sayang sama istri kamu, cinta sama istri kamu, lindungi dia, jaga dia, dan cari pelaku sebenarnya. Jangan nuduh-nuduh aku. Aku memang mau nyari pelakunya. Dan kalau terbukti, Kamiko ikut terlibat. Kamiko pelakunya.
ajar ya sama Miko. Sayang, kenapa sih? Apa yang terjadi? Devan ngomong apa sama kamu? Miko, Miko, Miko tunggu mama, Miko. Miko, 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 Miko tunggu. Mama mau ngomong sama kamu. Apa? Kenapa kamu menghindari mama? Hah? Mama kan yang udah nyuruh orang buat celakain Alia. Mama kan. Nak, sini Ini dia. Sini. Tunggu. Kamu harus agak senderan dulu dikit. Nih. Oke, coba ya. Nih. Tah. Oke, ayo senderan. Iya, nuhun atuh. Udah nyaman belum? Kelan. Oke. Nah, Nah, oke. Sini. Kompres ya. ya udah sini. Udah. Nanti sendiri. Kamu jangan protes. Kamu tuh pasien aku. Udah nurut aja. Aku gak bisa sendiri, Devan. Gak usah sama kamu. Mending kamu teh diuk ya atau ngapain ganti baju kayak aduh ngapain di sini. Jangan ngeyel mulu, oke? Jangan ngeyel. Dengerin aja kenapa sih? Gak mau sini. Sini. Gak mau sini. Pinjem masalahnya teh kan yang sakit jidat aku. Ya, aku aja. Nih, aku aja. Yang sakit jidat aku jadi mendingan aku sendiri di sini. Enggak, aku yang mau obatin kamu. Duduk. Udah, lebih cepat lebih baik. Enak kan? Dingin. Kamu mau cepet sembuh atau enggak? Nah ini mah cepet sakit lagi. Udah ditekan. Jangan terlalu ditekan atuh. Ini nggak terlalu ditekan. Ini justru aku tahan ini berat tau. Kelihatan hidup aku. Hei, udah fokus. Fokus ke relax. Sekarang, udah tiduran aja. Merem tuh. Udah aku yang pegangin. Enak kan hidup kamu? Mau dikepasin nggak? Cici gue, kamu mau bikin pusing. Nah jawab. Mama kan. Iya. Mama yang lakuin itu. Kenapa sih, Ma? Kenapa? Supaya Alia nggak ganggu kamu lagi. Tapi Mama nggak nyangka kalau ternyata orang suruhan Mama itu bisa gagal. Cukup ya, Mama melakukan itu semua. Aku nggak mau dengar alasan apapun lagi. Mama melakukan sesuatu ke mereka. Enough. Nggak bisa, Miko, nggak bisa. Mama nggak bisa hanya diem aja ngeliatin Devan dan Alia terus-menerus ganggu kamu. Nggak bisa. Itu tidak baik untuk posisi kamu di mata Papa. Ma, biar aku yang urus semuanya. Mama nggak usah. Mama tinggal duduk manis. Nanti lihat hasilnya seperti apa. Maksudnya? Ma, mulai sekarang. Biar aku yang atasi mereka. Mama nggak usah ikut-ikutan. Nanti Mama tinggal lihat apa rencana aku sama mereka. Serius kamu? Kamu itu sudah terlalu banyak melakukan langkah yang keliru. Makanya Mama itu nggak percaya kamu bisa mengatasi masalah ini sendirian. Tapi yang Mama udah lakuin itu bikin Devan marah sama aku. Aku dicurigain sama Devan, Ma. Ma, udah ya. Mama gak usah ikut campur lagi, ya. Walaupun sekarang aku belum berhasil mencelakai Alia, apalagi Devan. Tapi paling nggak,
aku sudah membuat hidup mereka sangat tidak nyaman. Mama tahu itu kan? Udah ya, oke? Aku istirahat dulu. Miko. Kamu udah enakan belum? Udah mendingan dibandingin tadi. Lumayan ini dikompres pakai es. Udah. Biar aku aja yang bukain. Kamu baringan aja. Tapi kan kamu lagi kerja itu. Udah santai aja, kan kamu lagi sakit. Aku aja. Pak? Ada apa? Sorry ya, Papa ganggu. Devan, rencananya besok kita sekeluarga mau camping. Papa berharap kamu sama Alia bisa ikut. Ya, hitung-hitung kan udah lama kita nggak ngumpul dan camping di luar. Dan juga Papa berharap Papa bisa memperbaiki hubungan dengan kamu. Maaf, Pak. Saya dan Alia nggak bisa ikut. Maaf ya, Pak. Papa. Alia mau kok ikut. Kalau misalnya Alia mau, pasti Devan juga mau. Iya kan, sayang? Kita mau, Pak. Alia, makasih ya. Papa senang sekali mendengarnya. Alia juga senang kok, Pak. Kan supaya kita semua bisa family time. Oke, kalian silahkan melanjutkan kegiatan kalian. Papa ke kamar dulu ya. Iya, Pak. Kamu kenapa malah nyanggupin ajakan Papa? Kan udah jelas-jelas aku tolak tadi. Ya, tapi kan gak ada salahnya juga buat kita terima, Devan. Devan, hubungan yang renggang antara ayah dan juga anak itu tuh gak bisa dibiarin terlalu lama, tau. Kan tadi kamu bisa lihat sendiri, bahkan beberapa kali juga Papa melakukan hal yang sama. Dia berusaha sekali untuk memperbaiki hubungan kamu sama dia. Jadi kan gak ada salahnya kita terima. Jujur aku teh ya, malah keinget sama Nisa. Sampai sekarang Nisa masih belum angkat telepon aku dan juga balas chat aku. Berantem sama keluarga teh rasanya gak enak pisan. Karena sekarang aku teh lagi ngerasain kan papa kamu teh udah sangat berusaha dan berniat untuk memperbaiki hubungannya sama kamu. Gak ada salahnya kalau kamu ngasih kesempatan. Ya, tapi kan kamu tahu aku sama Papa lagi berantem. Ya justru karena aku tahu kamu teh sama Papa lagi berantem. Karena aku mikirnya, ini kan bentuk usaha Papa ya. Siapa tahu nanti pas di sana, kalau misalnya nanti Papa kamu tiba-tiba ngasih tahu nama ibu kamu waktu lagi camping gimana? Atau asal-usul mama kamu? Kita nggak ada yang tahu. Seenggaknya dicoba.
Aku tahu, Devan. Kamu itu memang terluka. Tapi menurut aku, luka tuh jangan dipelihara. Gak akan sembuh. Oke. Karena kamu udah setuju kita ikut camping, artinya kamu nggak akan keberatan dengan konsekuensinya bahwa kita harus tidur bareng. Setenda. Aduh iya ya, kumaha ya kalau aku tidur setenda bareng sama Devan. Aku teh gak kepikiran ke sana ih. Aduh Alia, senjata makan tuan ini mah. Aku kan udah pernah kasih peringatan ke kakak ya. Jangan pernah gangguin Alia lagi. Tapi kakak kenapa sih nekat banget mau nyelakain Alia terus? Kalau emang mau nuduh aku, kasih buktinya. Dan kalau kamu nih ya, sayang sama istri kamu, cinta sama istri kamu, lindungi dia, jaga dia, dan cari pelaku sebenarnya. Ini kan nuduh-nuduh aku. Aku memang mau nyari pelakunya. Dan kalau terbukti, Pak Miko ikut terlibat, Pak Miko pelakunya, aku akan ngancurin kakak. Devan pasti nggak asal gertak. Dia kelihatan serius banget sama ucapannya. Gua nggak bisa lagi sembarang bertindak mulai sekarang. Tapi, gue juga nggak bisa diem aja. Gue harus bergerak lebih dulu daripada Devan. Jangan sampai gue keduluan Devan yang akhirnya malah benar-benar bisa menjatuhkan gue. Tapi, gimana caranya? Gue harus cari orang yang bisa jadi tameng gue. Tapi siapa ya? Gue tahu orangnya. Dia pasti bisa bantu gue buat melancarkan rencana gue. Siapa sih nelfon malam-malam? Miko. Halo? Miko, kamu tuh ngapain sih nelfon aku malam-malam kayak gini? Kamu nggak lihat ini udah jam berapa? Udah ya, kamu gak usah protes. Aku cuma mau ngingetin kamu aja. Ingetin apa? Jen, kamu itu gak boleh nyerah, ya. Kamu harus terus maju untuk bisa bersama Devan. Maksud kamu? Kamu udahlah, kamu tuh sama Tante Helsi tuh sama aja. Sama-sama pura-pura baik di depan aku, pura-pura ngedukung di depan aku. Tapi di belakang malah beda. Kata siapa, Jen? Justru aku sama Mama tuh dukung kamu, Bang. Aku sama Mama pengen kamu jadi istrinya Devan, bukan Alia. Lagi pula, aku rasa juga pernikahan mereka sekarang belum kuat, Jen. Masih ada celah dan kesempatan buat kamu jadi istrinya Devan. Yang terpenting sekarang, kamu jangan pernah mundur, oke? Dan besok, aku sama keluarga akan camping di Bukit Lembah Indah. Kalau bisa kamu wajib datang besok, ya? Camping? Iya, Jen. Nanti pasti akan ada kesempatan buat kamu beraksi di sana. Iya kalau ada. Kalau nggak ada,
Udah, kamu percaya sama aku ya. Aku nih pasti backup kamu, Jen. Kita pasti bisa bekerja sama. Miko, terus aku harus percaya gitu sama kamu. Iya. Kalau ujung-ujungnya aku bakal dihianatin lagi, dibohongin lagi gimana? Capek aku. Jenny, kau percaya sama aku ya. Ini saatnya kamu beraksi. Kamu punya kesempatan di sana untuk menyingkirkan Alia. Dan nanti kamu bisa menjadi istri Devan selamanya. Jen, kamu pikirkan baik-baik malam ini, ya. Kesempatan tidak datang 2 kali. Besok adalah kesempatan dan waktu kamu. Aku tunggu kamu besok di sana. Permisi Mas Devan. Siapa? Mas. Maaf Mas, ini ada paket. Paket apa? Kagak tahu Mas, tadi sih yang ngirim tukang paket, katanya buat Mas Devan. Tapi itu kagak ada nama pengirimnya dah. Yaudah, makasih ya. Sama-sama Mas, kalau gitu Bibi permisi dulu ya. Ya, kasih. Masa nggak mesen online? Paket apa ya? Aku nggak akan biarin hancurkan hidup aku. Devan sarapan nih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, itu obat kamu pada jatuh. Ini obat kamu? Iya. Hah? Obat apa? Obat? Vitamin. Oh, vitamin. Ini tuh sini. Mana biar aku bantuin. Sertralin. Vitamin apa ya? Masa nggak pernah dengar? Vitamin apa ini? Vitamin biasa. Oh. Kamu teh sakit ya? Hah? Kamu sakit? Enggak, aku sakit. Devan sebenarnya teh kenapa ya? Kayak aneh banget. Ayo. Sarapan kan? Ayo sarapan. Ayo. Baju ganti udah. Baju anget juga udah. Di sana kan pasti dingin ya. Minyak angin yang belum. Mana ya minyak angin ya?
Siapa sih? Cakra. Ngapain sih dia telepon aku? Halo? Halo, Jen. Lo ada waktu senggang nggak, Jen? Ini aku lagi packing mau camping. Kenapa? Lo mau camping? Camping di mana? Kamu tuh kenapa sih kepo banget? Mau tahu aja. Kayaknya bisa nih. Gue ambil kesempatan ini buat lebih dekat sama Jenny. Gue masih punya misi ngorek soal Devan dan Alia dari dia. Ya maaf kalau gue kepo, Jen. Soalnya sebenarnya gue tuh hobi banget camping. Siapa? Ya gue lah. Jen, lo harus tahu. Dari gue zaman kuliah dulu, gue tuh sering banget camping sama teman-teman gue. Maksud aku siapa yang nanya kamu? Apaan sih, lo nggak lucu, Jen? Gimana kalau gue ikut lo camping? Gue juga udah lama banget nggak camping, Jen. Dan kayaknya kalau camping bareng sama lo bakal seru. Kalau Cakra ikut, nanti dia bisa ngerusak rencana aku buat deket sama Devan. Tapi aku kan kesana juga diam-diam tanpa sepengetahuan Devan. Jalan sendiri juga boring. Boleh deh ngajak Cakra. Toh dia kayaknya bisa diandelin juga soal camping gini. Aku kan nggak pernah camping seumur-umur. Halo? Jen, gimana? Mau gue jemput sekarang nggak? Gue nggak bakal lama kok packingnya. Gue udah biasa camping soalnya. Ya, boleh. Oke, aku tunggu ya. Oke, tungguin gue ya. Sebentar lagi sampai. Pasti Devan udah mulai sadar kemana arah jalannya sekarang. Gue bisa bayangin. Pasti Devan gelisah banget dia. Siksaan batin pasti udah mulai menyerang Devan sekarang. Jalan ini kan... Ini arah ke lokasi tempat Luciana meninggal. Meni halus pisan ya pemandangannya teh, Devan. Kita teh harus sering-sering berarti kayak begini jalan-jalan, refreshing, biar pala teh nggak mumet, ya? Devan? Devan! Apaan sih kamu? Ngagetin aja. Ya kamu malah bengong. Dari tadi teh aku ngoceh, aku ngomong kalau ini teh pemandangannya bagus. Terus kita harus sering refreshing, jalan-jalan kayak begini biar pala nggak mumet. Kau malah nggak dengerin. Bengongin apa sih? Alhamdulillah. Jadi nggak sabar gue. Lihat langsung reaksinya Devan. Pas nanti kita semua sampai di lokasi. Bener kan dugaan gue? Walaupun udah 5 tahun gak kesini dan keadaannya juga udah beda, tetap aja Devan belum bisa ngelupain semua yang terjadi di sini. Bagus banget ya, Ma? Iya, Pak. Pak, Bu, ada barang-barang yang perlu saya bantu, Pak?
Saya bawain. Oh iya, di belakang. 3 mobil ini ya, tolong dibantu ya. Oke, siap. Kalian itu. Oh iya. Ini udah banyak berubah dari 5 tahun yang lalu. Tapi buat aku, tempat ini tetaplah sama. Karena aku sama sekali nggak bisa ngelupain semua kejadian itu. Ayunan itu, ayunan yang sama yang pernah dinaiki Shena sebelum kejadian. Walaupun sekarang itu bukan lagi tempat istimewa untuk aku dan Shena, karena udah jadi tempat umum. Van, mendingan sekarang kita pulang aja ya. Aku khawatir Mama sama Papa curiga nanti, karena kita pergi gak izin. Udah, serahin sama tim SAR aja. Ayo kita pulang. Kan kakak udah janji mau bantuin sampai jenazah Shena ketemu. Walaupun aku masih berharap Shena masih hidup. Aku janji deh, Kak, ini terakhir, Kak. Van. Jenazah itu, aku berharap itu bukan Shena. Pak, Ngapa sih Anda dekat? Pak, saya mau lihat, Pak. Boleh, Pak? Gak bisa, Mas. Pak, tolong. Saya tahu nggak boleh, Pak. Tapi jenazah ini mungkin pacar saya. Jadi saya mau lihat untuk mastiin apakah benar jenazah ini pacar saya atau enggak, Pak. Boleh ya, Pak? Pak. Saya mohon, Pak. Saya cuma mau mastiin apakah jenazah ini pacar saya yang jatuh ke sungai atau enggak, Pak. Saya ada pada saat kejadian, Pak. Mas sudah siap? Siap. Silakan, Mas. Makan. Silakan. Jangan ninggalin aku, Shena. Mas sudah siap? Siap. Silakan, Mas. Makan. Silakan. Shena, jangan ninggalin aku, Shena.
Shena. Maafin aku, Shena. Maafin aku, Shena. Mohon maaf Pak, jenazah mau dibawa. Maafin aku. Ya. Shena! Udah, ayo kita pulang. Van, Shena udah nggak ada. Kita pulang sekarang. Ayo. Shena udah nggak ada. Devan. Kok kelihatannya tegang banget? Kamu kenapa? Enggak. Kamu nggak apa-apa kok. Yakin nggak apa-apa? Iya. Devan, ayo atuh. Kita dicariin sama yang lain. Ayo. Keren, Ma. Gimana, Pak, Ma? Oke kan pilihan aku? Bagus banget, Miko. Yeah, I really like it. Nice. Habis ini, ya, aku tunjukin tenda Mama dan Papa ada di mana. Setelah itu, kita lihat pemandangan indah di sini. Boleh, boleh. Oke. Siapa yang milih tempat ini camping? Miko. Papa yang suruh Miko untuk memilih tempat camping untuk keluarga kita. Sekaligus merayakan kemenangan tender pertama Miko. Devan, nanti Papa ingin bicara berdua sama kamu ya. Benar-benar kurang ajar Kak Miko. Dia pasti sengaja milih tempat ini supaya aku keinget lagi sama kematian Shena. Cuman dia yang aku kasih tahu soal lokasi ini dulu. Rencana gua berhasil. Devan udah mulai kelihatan gelisah. Oke, Papa, Mama, aku antar sekarang. Ayo. Oke. Devan, let's go. Kayaknya mah si Devan teh lagi bad mood karena dipaksa camping. Ini susah pisan disuruh baikan sama papanya teh. Devan, hayu atuh. Takut kita ketinggalan itu. Hayu. Ayo. Nah, kita udah sampai di tenda-tenda kita. Gimana? Bagusnya pemandangannya sini? Bagus banget ya? Iya, iya, iya. Nah, untuk Mama dan Papa, tendanya ada di situ, ya. Aku sama Tania yang itu.
Dan untuk Devan dan Alia, tenda kalian paling belakang, yang ujung, oke? Oke, sekarang semuanya istirahat sebentar. Setelah itu kita menikmati pemandangan yang sangat indah di sini. Oke, kalau gitu Mama sama Papa mau ke tenda dulu ya. Silakan, Ma. Pak. Yaudah kalau gitu aku mau duluan ke tenda ya. Devan, ayo atuh, kita ke tenda. Kamu duluan aja. Duluan aja. Iya. Kamiko. Apa sih maksud Kamiko milih tempat ini? Sengaja ya? Biar aku ingat lagi kematian Shena. Apaan sih, Van? Aku aja udah nggak inget kematian Shena. Ya aku pilih di sini karena aku suka tempat ini. Kayak kamu tahu, dari zaman kuliah aku suka di sini sebelum di Pugar. Van, lagian sekarang tuh kamu udah punya istri, udah ada Alia, ya? Jangan terlalu sensitif lah. Enggak. Aku yakin ucapan Kamiko berbeda dengan niat dia yang sebenarnya. Aduh. Sampai juga kita. Aduh. Udah bisa helmnya. Udah sini. Biar tas lo gue aja yang bawa. Maksudnya, ini agak. Gimana Jen perasaan lo abis naik motor barusan? Pegel-pegel nggak badan lo? Ya kamu pikir aja gimana? Aku tuh nggak pernah ya seumur-umur naik motor sejauh ini. Kalau gitu tadi kan bener aja pakai mobil aku, nggak kepanasan. Maaf deh, tapi kan lebih seru naik motor Jen. Kita bisa ngelihat pemandangan yang lebih luas, udah gitu kita bisa menghirup udara segar. Nih ya, kalau tadi kita bawa mobil, yang ada kita nggak nyampe-nyampe Jen. Dan lo sendiri kan yang minta cepet-cepet kesini. Ya tapi pegel tahu. By the way, gue tuh sebenarnya udah pernah kesini Jen. Dan gue masih ingat ada beberapa spot rahasia yang gue tahu di sini. Aku mau lihat-lihat pemandangan. Mau ikut nggak? Halo? Halo Jenny, gimana? Kamu udah pikirin apa yang aku bilang sama kamu semalam? Menurut kamu kalau aku udah sampai lokasi itu berarti aku terima atau enggak ajakan kamu? Kamu udah pikirin apa yang aku bilang sama kamu semalam? Menurut kamu kalau aku udah sampai lokasi itu berarti aku terima atau enggak ajakan kamu? Oke, bagus. Jenny ikuti sesuai dengan rencana gue. Kalau nanti terjadi sesuatu sama Alia, Jenny bisa jadi kambing hitam. Sempurna. Terus sekarang Devan sama Alia di mana? Di tenda VIP. Aku dan keluarga ada di tenda VIP. Tapi kamu sebaiknya jangan di tenda VIP ya. Tenda biasa aja. Supaya nggak ketemu keluargaku, apalagi ketemu sama Alia dan Devan. Oke? Iya, oke. Tapi kamu tenang aja. Begitu ada kesempatan yang celah, aku segera infokan sama kamu dan kamu langsung bergerak. Oke? Iya.
Good. Tunggu kabar dari aku. Ternyata masih murung aja. Devan, kamu teh diem aja dari tadi. Kenapa sih? Kesel banget ya? Gara-gara aku paksa camping. Enggak, tapi kelihatannya diem aja. Aku tuh tahu, kamu tuh pasti ada sesuatu ya? Enggak, aku nggak apa-apa kok. Ih, jangan nggak apa-apa melulu. Orang aku bisa lihat kamu teh ada apa-apa. Cerita atuh kalau ada apa-apa, jangan diem aja kayak gini. Cerita Devan, biar aku tahu. Mau cerita apa? Nggak ada apa-apa kok. Ini aneh. Ini kopinya. Thank you, Ma. Wangi banget kopinya. Mama tahu aja kopi kesukaan Papa ya. Tahu dong, Pak. Des. Gimana, Pak? Ma? Bagusnya pemandangan di sini? Bagus banget, Miko. Mama suka banget. Tania mana? Ya. Jalan-jalan kayaknya. Menikmati pemandangan di sini. Ayo kamu ngopi. Iya, Pak. Tania, dari mana? Tadi habis jalan-jalan sendirian, Pak, tapi kurang seru. Nggak minta temenin sama Miko. Sama Alia aja deh. Aku mau coba ajak Alia jalan. Emangnya Alia mau? Alia, kenapa nggak mau? Ya buktinya aja. Mereka nggak keluar-keluar dari tenda. Udah tahu lagi liburan keluarga. Ngapain sih mereka di dalam kayak gitu? Gimana sih mereka? Kalau mau berduaan aja, ngapain pakai ikut camping keluarga segala? Devan sepertinya masih menghindari aku. Padahal aku berharap acara camping keluarga ini bisa memperbaiki hubunganku dengan Devan. Papa kelihatannya berharap banget Devan dan Alia gabung ke sini. Gini, Pak. Aku punya ide. Gimana kalau kita main game seru-seruan? Siapa tahu Alia sama Devan berminat terus mau ngumpul sama kita. Boleh, boleh. Kayaknya seru tuh. Mama gimana? Mama ikut aja. Ya udah kalau gitu, Tania coba panggil Devan sama Alia ya. Oke. Enak kan, Pak, kopinya? Enak. Ih, kok malah tidur? Ya, aku mau istirahat. Ya Allah, istirahat. Kumaha sih maneh teh? Kita mendingan keluar, kumpul sama yang lain. Nikmati udara segar. Udah kamu aja menikmati udara segar, terus menikmati waktu bersama mama sama papa. Pokoknya kalau aku mau istirahat. Devan, tidur tak bisa di rumah. Nggak mau. Batu banget. Jangan tidur nggak? Ayo kita ngobrol sama mama sama papa. Mau tidur? Sini nggak? Sini. Ayo bangun. Bangun. Enggak, aku mau. Alia, Devan, kita ke... Sorry. Enggak. Gara-gara kamu sih. Kok aku? Itu jadi salah paham kan? Makanya jadi salah paham gara-gara kamu. Udah berisik ah. Aku tadi cuma mau tidur.
Apa ada bunga matahari di sini? Siapa yang taruh? Bukan dari aku. Loh, kalau bukan dari kamu terus dari satu? Makanya kamu jangan sembarangan terima kiriman dari orang nggak jelas. Waktu ada yang ngirim bunga matahari ke rumah, Devan tuh bener-bener marah sama aku. Pasti ada hubungannya sama Shena. Devan nggak boleh sampai lihat. Gue nggak pernah yang sana aja deh. Alia. Ya Allah, Devan, dia nggak boleh sampai lihat.